Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Cinita Ayu Puspa Dewi NPM 35, Esti Novitasari 36, Deva Dwi Infanka 38, dan Della Putri Veronica NPM 82. Di sini kami akan membahas tentang laporan keuangan pemerintahan daerah. Yang pertama, peranan dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengolahan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas. Pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan dalam kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 26 bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi sosial maupun politik dengan cara yang A. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang B. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang C. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang D. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan menandai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang E. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang F. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang telah dilakukan selama periode pelaporan. Selanjutnya, kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 menyoroti bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan yang pertama, akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengolahan sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang telah dicapai kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang kedua, manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyuruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Yang keempat, keseimbangan antar generasi, yaitu membantu para pengguna dalam mematuhi kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Dan yang kelima, evaluasi kinerja. Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama pada penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang diurutkan sebagai berikut. Pertama, laporan realisasi anggaran. Kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ketiga, laporan operasional. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Kelima, neraca. Keenam, laporan arus kas. Ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA ini menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama, informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang kedua, informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Informasi mengenai anggaran dan realisasi. Yang pertama, akuntansi anggaran. Dalam pemerintahan, pencatatan telah dimulai pada saat anggaran APBN atau APBD disahkan dan dialokasikan. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Kedua, akuntansi pendapatan LRA. Pendapatan LRA diakui pada saat uang diterima pada rekening kas umum negara atau daerah, yang mana pencatatan pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat jumlah bruto penerimaan dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Namun, ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka dapat mencatat nilai netonya. Ketiga, akuntansi belanja, di mana akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Pengeluaran untuk belanja dapat digunakan dengan dua cara, yaitu secara langsung dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara atau daerah, BUN atau BUD, atau melalui Bendahara Pengeluaran. Keempat, akuntansi surplus atau defisit LRA. Selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Surplus LRA terjadi jika jumlah pendapatan LRA selama satu periode lebih besar daripada jumlah belanja pada periode tersebut. Begitu pula sebaliknya, defisit LRA terjadi jika jumlah pendapatan LRA lebih kecil daripada jumlah belanja selama satu periode pelaporan tersebut. Kelima, akuntansi pembiayaan. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil privatisasi BUMN atau BUMD.
Keenam, akuntansi sisa lebih atau kurang pembayaran anggaran. Silpa atau sikpa adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan, atau selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai silpa atau sikpa pada akhir periode pelaporan inilah yang nantinya dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Apabila dalam LRA terdapat transaksi mata uang asing, maka harus dicatat atau dibukukan dalam mata uang rupiah atau dikonversi terlebih dahulu ke rupiah. Selanjutnya ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Berdasarkan kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 63, dinyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara PSAP nomor 1 paragraf 41 menyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos berikut. Yang pertama, saldo anggaran lebih awal. Yang kedua, penggunaan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Yang keempat, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Yang kelima, lain-lain. Dan yang keenam, saldo anggaran lebih akhir. Nah, berikut ini ada format untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah pusat atau daerah. Seperti yang bisa kita lihat, di dalam uraian ini terdapat ke-6 pos-pos yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada neraca. Pada kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 64 sampai 65 dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Berikut penjelasan masing-masing unsur tersebut. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dan yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Nah, berikut ini ada pos-pos yang disajikan dalam neraca secara komparatif. Yang pertama ada kas dan setara kas. Yang kedua, investasi jangka pendek. Yang ketiga, piutang pajak dan bukan pajak. Yang keempat, persediaan. Yang kelima, investasi jangka panjang. Yang keenam, aset tetap. Ketujuh, kewajiban jangka pendek. Kedelapan, kewajiban jangka panjang. Dan yang terakhir, ekuitas. Selanjutnya, laporan operasional. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan LO yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Yang kedua, beban yaitu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Yang ketiga, transfer yaitu hak penerima atau kewajiban pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Dan yang terakhir, pos luar biasa yaitu pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atas pengaruh entitas bersangkutan. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan perubahan ekuitas berdasarkan PSAP nomor 1 paragraf 101 dan 102 menyajikan sekurang-kurangnya pos-posnya terdiri dari yang pertama ada ekuitas awal, yang kedua surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, yang ketiga koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas,
Dan yang terakhir, ekuitas akhir. Selanjutnya ada laporan arus kas. Kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 80 sampai 81 menjelaskan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Tujuan dari pelaporan arus kas menurut PSAP nomor 3 paragraf 2 adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Nah, informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Dan yang berkewajiban untuk membuat laporan arus kas adalah entitas pelaporan, sedangkan masing-masing SKPD yang di pemerintah daerah tidak mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan arus kas. Selanjutnya ada unsur yang dicakup dalam laporan arus kas. Terdapat dua unsur yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas yaitu semua arus kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah. Sedangkan pengeluaran kas yaitu semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah. Selanjutnya PSAP nomor 3 paragraf 15 sampai 17 yang menjelaskan bahwa laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Yang pertama ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Yang kedua ada investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Dan yang keempat ada aktivitas transitoris yang merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 83 memuat bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu yang pertama, mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Yang ketiga, menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan serta kendala dan hambatan yang dihadapi. Yang keempat, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan yang dipilih untuk diterapkan. Yang kelima, menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dan yang ketujuh, menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.